Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, perkenalkan nama saya Amanda Putri. Nama saya Alfiani Mutin Aja. Nama saya Santi Fitriani. Nama saya Adian Ali Akban. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang yang terkena dampaknya, seperti krisis moneter, karena sektor ekonomi mati seketika. Namun, tidak sedikit orang yang berinovasi mengambil bagian untuk tetap bertahan dalam kondisi saat ini, atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan karena banyak yang terkena PHK dari perusahaan. Namun, dalam membangun perusahaan pasti melibatkan aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penyusutan aktiva. Untuk tahu lebih dalam tentang penyusutan, yuk simak video tersebut. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai penyusutan. Penyusutan adalah biaya perolehan suatu aktiva tetap kecuali tanah selama masa manfaat tertentu yang sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan ini disebut juga dengan penyusutan fiskal, di mana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan amortisasi adalah biaya perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat tertentu, di mana mengenai amortisasi ini diatur dalam pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan dalam penyusutan itu dimulainya pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Jadi, dalam penyusutan itu dimulainya pada saat proses pengerjaannya telah selesai. Sementara amortisasi dimulainya pada bulan dilakukannya pengeluaran. Baik penyusutan maupun amortisasi berakhirnya pada saat manfaatnya telah habis. Manfaat aktiva tetap sesuai dengan kelompok aktiva tetap yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam UU PPH ini, metode penyusutan hanya ada dua, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Tetapi khusus untuk aktiva bangunan, wajib pajak hanya boleh menggunakan metode garis lurus saja, tidak boleh menggunakan saldo menurun karena itu akan menyebabkan kerugian. Nah, dalam metode garis lurus ini, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Namun, dalam saldo menurun, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusulkan sekaligus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel penyusutannya, tapi menurut fiskal ya. Nah, jadi kelompok harta berwujud itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bukan bangunan dan bangunan. Kalau bukan bangunan itu terjadi menjadi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang memiliki klasifikasinya masing-masing. Untuk kelompok 1 memiliki masa manfaat selama 4 tahun dan tarif penyusutan untuk garis lurusnya sebesar 25%, tetapi untuk yang saldo menurunnya 50%. Nah, untuk yang kelompok kedua memiliki masa manfaat 8 tahun. Tarif penyusutan untuk garis lurusnya 12,5% dan saldo menurunnya 25%. Nah, untuk kelompok yang ketiga memiliki masa manfaat 16 tahun. Untuk tarif penyusutan yang garis lurusnya 6,25% dan saldo menurunnya 12,5%. Untuk kelompok yang keempat memiliki masa manfaat 20 tahun. Tarif penyusutan untuk garis lurusnya 5% dan untuk saldo menurunnya 10%. Nah, tapi untuk aktiva yang bangunan yang dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan tidak permanen, hanya dapat menggunakan penyusutan garis lurus saja. Yaitu kalau permanen memiliki masa manfaatnya 20 tahun dan tarif penyusutannya 5%. Tapi untuk yang tidak permanen 10 tahun dan tarif penyusutannya 10%. Nah, itu hanya untuk diberlakukan yang bangunan saja. Tetapi kalau yang bukan bangunan dalam perpajakan ini bisa menggunakan dua tarif, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang yang terkena dampak, seperti krisis moneter, karena sektor ekonomi mati seketika. Namun, tidak sedikit orang yang berinovasi mengambil bagian untuk tetap bertahan dalam kondisi saat ini, atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan karena banyak yang terkena PHK dari perusahaan. Namun, dalam membangun perusahaan pasti melibatkan aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu,
kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penyusutan aktiva. Kami memiliki contoh perusahaan PT Delimatex dengan daftar aktiva yang mereka miliki. Di sini terdapat beberapa keterangan bahwa ada satu aktiva yang telah dijual pada 3 Juni 2019, yaitu Gedung A dengan harga perolehan 39.750.000. Dengan hasil penjualan tersebut adalah 42 juta dengan NJOP saat penjualan tersebut sebesar 45 juta. Maka kita harus pertama-tama harus menghitung laba fiskal pada aktiva yang telah terjual tersebut dan menghitung berapa besarnya penyusutan fiskal atas seluruh aktiva setelah adanya penjualan Gedung A ini. Besarnya penyusutan fiskal diperlukan karena perusahaan telah menghitung penyusutan secara komersial yang nilainya 64 juta. Artinya, untuk kebutuhan laporan keuangan, kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal yang merupakan selisih antara kedua metode tersebut. Pertama-tama, untuk mencari laba gudang A, kita harus mengetahui nilai sisa buku. Untuk mengetahui nilai sisa buku, kita harus mencari selisih antara umur ekonomis dan bulan perolehan. Umur ekonomis dikalikan 12, maka 12 bulan dikali 20 tahun hasilnya 240 bulan dengan tarif 5%. Untuk bulan perolehannya 11 bulan untuk 2013, 12 bulan untuk 2014, 12 bulan untuk 2015, 12 bulan untuk 2016, 12 bulan untuk 2017, 12 bulan untuk 2018, dan 6 bulan untuk 2019. Maka diselisihkan hasilnya 163 bulan. Maka nilai sisa bukunya 163 dikali harga perolehannya 39.750.000 rupiah dibagi dengan 240 hasil dari umur ekonomis tersebut. Maka diperoleh nilai sisa bukunya 26.996.875 rupiah dengan nilai NJOP 45 juta. Maka laba yang didapat untuk gudang A tersebut adalah 18.3.125 rupiah. Untuk menghitung penyusutan pada setiap tahunnya, kita harus menulis 2013, 2014, 2015, 2016, seharusnya 2017, 2018, dan 2019 karena tahun perolehannya hanya sampai 2019. Untuk harga perolehannya 39.750 karena setiap tahunnya sama, maka 39.750 dengan tarif 5%. Untuk menghitung penyusutannya, harga perolehan dikali dengan tarif. Untuk setiap tahunnya 1.987.500 dijumlahkan setiap tahunnya 13.912.500 untuk dari 2013 sampai 2019. Untuk perhitungan penyusutan fiskal seluruh aktiva setelah gudang A dijual, maka kita harus menulis kembali daftar aktiva
perusahaan tahun 2019 ditambah dengan tabel tarif dan tabel penyusutan. Untuk tarif kelompok 2 12,5% dan tarif kelompok 3 6,25%. Tarif kelompok 1 25%. Dan untuk bangunan permanen 5%. Karena gudang A telah terjual atau telah dijual, maka dapat dikosongkan atau dienalkan saja. Untuk bangunan non permanen 10% dan untuk kelompok 2 12,5%. Untuk menghitung penyusutan fiskalnya, harga perolehan dikali dengan tarif maka dijumlahkan dari penyusutan fiskal seluruh aktiva tersebut menjadi 45.437.500. Dan untuk koreksi fiskalnya, penyusutan seluruh aktiva sebesar 64 juta dan untuk fiskalnya 45 juta diperoleh dari sini. Terus untuk koreksi fiskal positifnya ini dikurangi dengan ini 8 juta 15. Sekian dari kami, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf, dan komentar Anda sangat berharga dan sangat kami nantikan untuk memperbaiki kesalahan ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.